Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Eka Rismawan. Saya dari kelas 12 TKJA nomor absen 29. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penjualan produk yang saya jual baik itu online atau offline dari Mapel PKK Produktif. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan poin-poin yang akan saya sampaikan pada presentasi di hari ini. Yang pertama, ada produk yang saya jual, baik itu online dan offline, promosi, hasil penjualan, baik itu produk online dan offline, cerita pelanggan, dan juga rencana penjualan yang belum terlaksana. Untuk nomor 2, 3, dan 4 tidak saya sertakan pada PowerPoint sehingga saya jelaskan secara langsung. Yang pertama adalah produk yang saya jual secara online. Di sini produk yang saya jual adalah masker homemade atau masker buatan rumah. Kenapa masker buatan rumah? Karena ibu saya bisa membuat masker sendiri sehingga saya berkeinginan untuk menjualnya di toko online atau secara online. Marketplace yang saya pilih untuk menjual masker ini adalah di Bukalapak. Kenapa Bukalapak? Karena mekanisme untuk menjual barang yang lebih mudah dari marketplace lain. Fotonya adalah seperti berikut, yang terdiri ada 3 varian, yaitu dengan warna coklat, hitam, dan juga ada yang bermotif seperti ini. Lalu alasan saya menjual produk ini, yang pertama dari segi kelebihan. Kelebihannya adalah saya bisa menjual masker ini, yang dimana itu merupakan buatan dari rumah, sehingga saya bisa fleksibel, tidak perlu impor dari produsen lain atau bahkan impor dari tempat lain, yang dimana produksi barang tersebut dari rumah, sehingga bisa memudahkan saya dalam menjual barang ini. Lalu dari daya tarik, orang-orang ketika ingin membeli masker, mereka melihat, khususnya masker buatan rumah, mereka akan melihat selain dari segi kegunaannya, mereka akan juga melihat dari segi keindahannya, seperti warnanya atau bahkan gambar yang ada. Sehingga di sini karena buatan rumah, sehingga bisa membuat masker sesuai dengan kreativitas dan bisa membuat pelanggan tertarik untuk membelinya. Dari segi pangsa pasar, karena pandemi seperti ini, permintaan apalagi pembelian masker, pelanggan yang membeli masker itu sangat banyak sekali, sehingga bisa menjadi satu peluang untuk berjualan online. Lalu untuk produk yang saya jual secara offline, ada masker juga. Sebelumnya untuk yang penjualan secara online, saya juga menjual casing handphone, yang dimana casing itu saya jual dengan banyak varian. Saya menjualnya, saya menawarkan diri saya kepada teman saya untuk menjual casing yang beliau jual. Jadi saya menjualnya kepada pelanggan melalui WhatsApp. Saya memposting di status, dan pada awalnya ada banyak sekali yang bertanya. Lebih dari 4 orang mereka bertanya tentang produk yang saya jual ini. Namun tidak ada sama sekali yang membelinya. Jadi saya memutuskan untuk menunggu orderan dari masker ini dan sambil mencari ide lain. Lalu untuk produk yang saya jual secara offline, di sini saya menjual masker, tapi masker sekali pakai. Kenapa masker sekali pakai? Saya ingin menyediakan bagi orang-orang, khususnya bagi teman-teman saya, karena target saya adalah teman-teman saya. Ketika mereka darurat sedang membutuhkan masker, mereka bisa membeli masker dari saya, sehingga mereka tidak bingung membeli masker di tempat lain atau bahkan mencari masker sampai jauh-jauh. Di sini saya menyertakan gambar, namun bukan gambar asli dari masker yang saya jual, namun saya mendownloadnya dari Google, karena pada saat menjualnya saya tidak menyertakan atau memfoto barang yang saya jual. Di sini link download yang saya gunakan. Di sini saya menawarkan masker ini kepada teman saya, yang dimana modelnya dari 1.500 saya jual menjadi 2.000 dengan untung 500. Alasannya untuk kelebihannya adalah masker sekali pakai ini bisa saya temui mudah di
tempat-tempat yang menyediakan masker, dan saya bisa membelinya dengan eceran atau dengan box yang bisa saya jual sesuai dengan harga yang saya tentukan. Jadi saya membelinya secara eceran dan saya menjualnya dengan harga yang sudah saya tentukan. Lalu untuk faktor lain, di sini karena masker sekali pakai, saya berkeinginan untuk menyediakan masker bagi teman-teman saya yang dimana mungkin kebanyakan lebih memilih menggunakan masker sekali pakai dan tidak berkeinginan untuk memakai masker buatan rumah atau masker homemade, karena mungkin orang-orang ingin yang praktis dan mudah dalam pemakaiannya. Lalu untuk hasil penjualan online dan offline-nya, produk online yang saya jual, mohon maaf sebelumnya tidak ada sama sekali yang terjual karena mungkin kurang promosi atau banyak saingan yang menjual masker seperti itu. Tapi untuk offline ada satu masker yang terjual hingga saya mendapatkan keuntungan 500. Lalu di sini yang menarik adalah pada cerita pelanggan. Pada awalnya saya menjual kepada teman saya dengan harga 2000. Namun teman saya tidak memiliki uang yang pas atau memiliki uang dengan bilangan yang tinggi, dan saya tidak dan pada saat itu sepertinya saya tidak punya uang kembalian atau teman saya tidak punya uang pas. Jadi teman saya bond dulu kepada saya. Awalnya saya sempat berpikir kok ngebon ya. Jadi pada awalnya teman saya bond kepada saya, tapi juga akhirnya teman saya juga membayarnya. Jadi saya bisa mendapatkan keuntungan Rp500 itu. Lalu untuk rencana penjualan yang belum terlaksana yaitu hiasan dinding. Di sini saya menjual hiasan dinding seperti berikut. Ini merupakan hiasan dinding yang saya beli di toko online, yang dimana kurang lebih dari bahannya bahkan desainnya itu bagus, hingga saya tertarik untuk membuat seperti ini. Rencananya saya membuatnya dengan bahan papan MDF yang ada atau bahkan merupakan sisa, karena saya memiliki beberapa papan MDF yang tidak digunakan, sehingga saya menggunakannya atau memanfaatkannya. Rencananya ingin saya jual melalui WhatsApp atau marketplace online lain seperti Shopee atau Bukalapak. Namun pada saat itu 1 minggu sebelum berakhirnya waktu tugas ini, saya sedang mengumpulkan dana untuk membuat hiasan dinding ini, namun tidak sempat dan saya tidak ada waktu untuk membuat produk ini. Jadi sayang sekali saya belum bisa menjual produk ini. Dan berikut adalah presentasi dari saya. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan saya yang kurang jelas atau kurang sopan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.